Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1687 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 2, ayat 11 sampai ayat 22. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai ayat 22. Di bawah perikop, Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu. Lalu diberikan Rehuela, Sipora anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom. Sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Musa sudah tumbuh dewasa dan dia melihat apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya, orang Israel, orang Ibrani di Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Musa memang dipilih Allah untuk menjadi pembebas orang-orang Israel yang ada di Mesir. Dan melalui kejadian-kejadian yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan sedang mempersiapkan dia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Tuhan memilih saudara. Tuhan punya rancangan indah buat saudara dan saya. Dan melalui kehidupan kita, terjadi banyak persoalan pergumulan. Tahukah saudara bahwa Tuhan sedang memproses saudara? Tuhan sedang mempersiapkan saudara
menjadi sama seperti Musa. Amin. Menjadi pemimpin umat Tuhan untuk keluar dari Mesir. Dan saya percaya Tuhan mau pakai saudara sama seperti Tuhan memakai Musa. Amin. Memimpin umat Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Datang kepada janji berkat Tuhan. Amin. Minimal yang saudara pimpin adalah diri saudara sendiri, keluarga saudara, komunitas saudara. Jadilah seperti Musa yang membebaskan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Dan saudara ditugaskan Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak oleh dosa. Bebaskan mereka dan bawa mereka kepada Tuhan. Supaya mereka menikmati tanah perjanjian. Atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan telah memilih saudara dan akan memakai saudara. Dan melalui proses hidup yang begitu berat, Tuhan sedang beracara dalam hidup saudara. Karena Tuhan mau pakai saudara seperti Tuhan memakai Musa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar yang pertama. Musa tinggal di istana Firaun, tapi dia tidak lupa atas identitasnya sebagai orang Ibrani, sebagai orang Israel. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang ketika dia diberkati, ketika dia ada di puncak kesuksesannya, lupa identitas. Lupa bahwa dia anak Tuhan. Sehingga apa yang terjadi saudara dengan dirinya? Dia lupa mencari Tuhan. Lupa lagi waktu untuk beribadah. Bahkan lupa alamat gerejanya. Itu sungguh-sungguh terlalu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Musa. Dia dibesarkan di kalangan istana Firaun, tapi dia tidak lupa identitasnya. Dia tidak lupa diri. Dia tahu bahwa dia adalah orang Ibrani, orang Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan gelap mata ketika saudara hidup di dunia ini. Sudah diberkati, mendapat pangkat, mendapat jabatan, mendapat harta yang begitu banyak. Dengar baik, saudara harus tahu identitas saudara. Saudara anak Tuhan. Amin. Anak Tuhan tempatnya di saat ibadah di rumah Tuhan. Anak Tuhan ya, saudara harus bersekutu dengan Bapa kita di sorga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu identitas kita. Kita harus tahu waktu untuk Tuhan. Kita harus tahu mana milik Tuhan, mana milik kita. Kita harus tahu diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa identitas saudara. Jangan gelap mata, jangan silau dengan harta dunia sampai saudara lupa identitas saudara. Saya katakan sama istri dan anak saya, walaupun saya sudah 22 tahun, sudah mau masuk 23 tahun di Bali, saya tetap orang Minahasa. Saya tetap orang Kaima, Kecamatan Kauditan, Minahasa Utara. Sampai kapanpun. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu identitas saya. Iya kan? Walaupun saya sudah puluhan tahun di Bali, saya tetap tahu identitas saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun pun, saudara hidup di dunia ini, saudara harus tahu identitas saudara. Saudara harus tahu dia. Tahu bahwa saudara anak Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, dari Musa kita belajar, saudara. Musa dilatih Tuhan untuk menjadi seorang yang memiliki mental yang kuat. Ketika dia keluar, dia melihat orang Mesir membunuh orang Ibrani. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, dia nggak tahan, saudara. Dia cari waktu. Sehingga hanya dia dengan orang Mesir yang membunuh orang Ibrani itu, dia hajar, mati, saudara. Besoknya, ada orang-orang Ibrani berantem, saudara. Dia mau mencoba menengahi
Tapi orang-orang Ibrani, yaitu saudara-saudaranya sendiri, justru mencibir dia, menghina dia, mempertanyakan dia. Mereka berkata, apakah kami akan kamu bunuh sama seperti dengan orang Mesir kemarin kamu bunuh? Dan rupanya itu menjadi viral, sehingga Firaun tahu, saudara. Dan Firaun berniat untuk membunuh Musa, sehingga Musa melarikan diri. Musa ketakutan. Saya belajar di sini dari firman Tuhan ini yang kedua. Musa dilatih Tuhan untuk menjadi seorang yang memiliki mental yang kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan terlebih dahulu memproses kita menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Ada berapa banyak orang, bahkan hamba Tuhan, yang mentalnya mental kerupuk, saudara. Kena angin melempem, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh. Ada banyak orang yang mentalnya mental kerupuk itu seperti ini. Ketika dia tidak dipuji, saudara, ketika dia tidak diberikan PK, saudara, ngambek, nggak mau pelayanan lagi. Ketika dia tidak mendapat tempat dalam pelayanan, tidak diberi kesempatan lebih, saudara, di pelayanan, ngambek, saudara. Itu namanya mental kerupuk. Justru di saat saudara tidak diberikan pelayanan, di sana kita punya banyak waktu dengan Tuhan. Introspeksi diri kita, supaya kita betul-betul menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Saudara baru ditegur sedikit, sudah ngambek, udah nggak mau ke gereja lagi. Itu menandakan saudara memiliki mental kerupuk, mental yang kuat. Di saat saudara ditegur dengan keras, tapi saudara tetap setia beribadah di gereja itu berarti saudara memiliki mental yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara lihat pelatihan-pelatihan di militer. Mereka bukan hanya masuk lumpur, terus naik tebing, terus ditembak, saudara. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga mengalami tekanan melalui kata-kata hinaan, makian dari pelatih mereka. Tujuannya apa? Supaya mereka itu memiliki mental yang kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sana kita belajar bahwa ternyata perkataan-perkataan itu lebih menyakitkan daripada tajamnya peluru, saudara. Tapi kata-kata itu yang menyakitkan itu justru kalau kita ambil positifnya, itu sedang dipakai Tuhan untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang, saudara, baru ditegur hamba Tuhan, sudah ngambek, saudara. Sudah nggak mau gereja lagi. Pindah gereja dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan mentalmu mental kerupuk. Tuhan nggak pakai orang-orang yang seperti itu, yang suka ngambek. Itu mental kerupuk. Justru saudara harus bersyukur. Kalau ada hamba Tuhan menegur saudara dengan keras, itu menandakan Tuhan sedang melatih saudara. Sama seperti Tuhan melatih Musa menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ketika orang mau bertinju, saudara. Mereka apa? Menebar pesiwor, perang urat saraf. Di sana mental teruji. Kalau saudara di dalam waktu pesiwor itu, saudara sudah kena mental, saudara dalam pertandingan, saudara pasti tumbang. Karena musuh itu merusak pertama kali itu mental saudara. Makanya Tuhan memakai semua kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Di saat kita dihina, difitnah, di saat kita betul direndahkan, dibully, dan lain sebagainya. Itulah cara Tuhan melatih saudara dan saya supaya menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa diproses Tuhan seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara memiliki mental yang kuat. Haleluya. Karena apa, saudara? Karena ketika fisikmu sudah nggak mampu, nggak kuat lagi,
mentalmu yang akan menguatkan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, mental seorang juara, walaupun dia sudah tumbang berapa kali, pasti dia akan bangkit. Betul? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita mengalami banyak persoalan, tekanan, pergumulan dalam hidup kita, Tuhan sedang melatih kita supaya menjadi pribadi yang memiliki mental yang kuat. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dari firman Tuhan ini, kita belajar. Musa yang tadinya lari, takut saudara, belajar menjadi seorang yang pemberani. Musa belajar membela yang tersolimi. Firman Tuhan ini menceritakan bahwa ketika dia ada dalam pelarian di Midian, dia bertemu dengan 7 anak perempuan imam di Midian yang sedang mengembalakan kambing domba. Tiba-tiba datang gembala-gembala mengusir mereka. Sudah perhatikan di sana, dikatakan di sana gembala-gembala. Artinya mereka banyak orang. Tapi Musa berani menghadapi mereka. Karena tadi Tuhan sudah proses mentalnya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Musa yang tadinya sempat terpuruk, sempat goncang mentalnya, sekarang menjadi pemberani. Dia berani melawan gembala-gembala. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan anggap sepele gembala. Gembala itu orang-orang yang kuat, terlatih, saudara. Mereka berani, saudara, menghadapi singa, binatang buas, dan lain sebagainya. Dikatakan firman Tuhan ini, Musa hanya sendiri berhadapan dengan gembala-gembala. Dan Musa keluar menjadi pemenang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita harus membela mereka yang tersolimi. Amin. Kita harus membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Saudara jangan tutup mata, tetapi kita harus bergerak, membela mereka yang tidak mendapat ketidakadilan. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin di sekeliling saudara ada orang-orang yang tersolimi, orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Kenapa Tuhan menempatkan saudara ada di tengah-tengah mereka? Supaya saudara menjadi seperti Musa, membela mereka yang tersolimi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, Musa walaupun dia tinggal di istana Firaun, besar di istana Firaun, tapi dia tidak lupa identitasnya sebagai orang Ibrani, orang Israel. Dan yang kedua, saudara, Musa dilatih Tuhan untuk menjadi seorang yang memiliki mental yang kuat. Melalui apa? Proses hidup. Melalui kejadian-kejadian yang terjadi kepada Musa. Tuhan sedang memproses dia melalui kejadian itu. Dan yang ketiga kita belajar, Musa menjadi seorang yang pemberani. Dia membela orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Saudara dan saya harus menjadi Musa di tempat di mana kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa Tuhan lawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara sekalian kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.